Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang Pak Kiai ini komplit sampai cerita diambil istrinya. Saya persilakan Pak Samsurijal, siap-siap Pak Slamet. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Ketua dan Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1, Bapak Menteri Pertahanan beserta seluruh jajaran, Bapak Panglima, Bapak Kasat, Bapak Kasal dan Kasau beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang pertama-tama merespon Pak Jazuli. Pak Jazuli kalau bicara sering-sering bicara soal senjata, Pak ya. Masih kencang senjata, Pak ya. Halo, mantap. Terima kasih banyak. Kami ingin menekankan ada beberapa aspek. Yang pertama tentu dukungan, bahwa hibah ini tentu sangat bermanfaat bagi kita dan seperti penekanan teman-teman yang lain itu, mudah-mudahan hibah ini tetap mengandung mutual respect seperti yang Bapak jelaskan dan tentu uh, kami minta untuk dieksplorasi lebih lanjut, terutama dalam konteks mutual benefitnya. Apa yang didapatkan oleh official security assistant di Jepang itu sehingga mereka menjadikan Indonesia ini sebagai front luar terdepan barangkali untuk mendeteksi dini ancaman atau mungkin ada skema kerjasama pertahanan dengan beberapa negara-negara mitra termasuk Jepang. Dalam konteks itulah barangkali Bapak Menteri atau Bapak Panglima bisa menjelaskan lebih detail sehingga kami juga bisa lebih paham. Yang kedua menyangkut soal Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Seperti yang disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin, akhir-akhir ini banyak kegaduhan. Pak Panglima TNI dan saya yakin bukan bukan beliau berkata seperti itu atau menyampaikan sesuatu yang kemudian dikutip dengan tidak komprehensif oleh media, karena di media itu salah satu yang tertulis di situ adalah ya ini kan cuma untuk tempat tempat nongkrongnya pati-pati yang nggak ada jabatan. Nah itu kira-kira artinya seperti itu dan itu beberapa media mengutip. Dan saya yakin dan percaya bahwa tidak mungkin seorang Panglima TNI akan berkata seperti itu. Nah, tetapi itu dibiarkan beberapa hari terjadi seperti itu polemik, baru kemudian ada penjelasan tambahan. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang TNI itu menurut kami tugasnya luar biasa beratnya, tantangannya juga luar biasa, dan celakanya lagi pada akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang melibatkan institusi TNI. Seperti yang disampaikan tadi Pak Jasul, ya ada penembakan, ada inprofesional, ada macam-macam lah. Yang sebenarnya itu dilakukan oleh oknum dan tidak tidak semua TNI begitu, sebaliknya di tempat lain juga banyak yang oknum. Tapi karena harapannya masyarakat itu luar biasa terhadap TNI, sedikit saja salahnya, semua pada mengharapkan lebih dari itu. Dan tentunya nitip untuk Bapak Panglima TNI atau di Kementerian Pertahanan untuk lebih serius mengurus image buildingnya ini institusi TNI dan Kementerian Pertahanan. Karena zaman now ini Pak, zaman digital seperti eh, apa namanya teori jarum suntik hipodermik, kalau sudah sampai di kepalanya orang itu susah lagi untuk dirubah. Jangan sampai mereka jadi tidak simpatik, kemudian tidak memberikan dukungan yang maksimal untuk pelaksanaan tugas-tugas ke depannya. Itu aja Pak catatannya. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan itu adalah mohon penjelasan untuk berikutnya pada pertemuan berikutnya barangkali ini titipan sudah sampai di mana perencanaan angkatan Matra keempat, angkatan siber. Kemudian pada penjelasan di awal kita ketemu ada rencana 100 batalion infanteri ekonomi pembangunan dan lain-lain. Itu dua hal yang barangkali pada kesempatan berikut kalau pada kesempatan hari ini belum bisa disampaikan, tolong ini untuk diberikan penjelasan yang lebih komprehensif sehingga kita juga pada saat bertemu dengan konstituen, bertemu dengan lembaga-lembaga yang lain, apalagi teman-teman media bertanya, kita bisa menjelaskan betul-betul secara komprehensif. Terima kasih pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Slamet, siap-siap Pak Gafur.